Selamat datang di channel Asosiasi Praktisi GRC, tempat di mana para praktisi belajar, berbagi, dan menginspirasi tentang governance, risk, dan compliance. Pernah dengar pepatah, risiko yang tidak dibicarakan adalah risiko yang paling berbahaya? Benar, itulah alasan kenapa risk communication and consultation sangat penting, karena risiko hanya bisa dikelola kalau semua orang tahu dan peduli. Halo kembali di channel Asosiasi Praktisi GRC, tempat kita membahas risiko dengan cara yang ringan, praktis, dan bermakna. Hari ini kita masuk ke tahap terakhir dari proses manajemen risiko ISO 31000, yaitu komunikasi dan konsultasi risiko, tahapan yang menghubungkan semua orang dalam organisasi. Risk communication and consultation berarti membangun dialog tentang risiko, bukan hanya antar manajer dan tim risiko, tapi di seluruh level organisasi. Artinya, semua pihak punya peran ya, dari staf lapangan sampai direksi. Betul, komunikasi risiko membantu setiap orang memahami apa risikonya, bagaimana mitigasinya, dan kenapa keputusan tertentu diambil. Kalau hanya segelintir orang yang tahu, bisa-bisa keputusan penting diambil tanpa melihat dampak risikonya. Nah, itu dia. Misalnya, divisi pemasaran mau ekspansi besar-besaran. Kalau tidak konsultasi dengan tim keuangan dan risiko, bisa terjadi overexposure. Dengan komunikasi, semua pihak bisa menyamakan persepsi. Jadi sebenarnya komunikasi risiko itu bukan cuma laporan, tapi dialog dua arah. Tepat, consultation berarti mendengar masukan, memahami sudut pandang, dan membangun rasa memiliki terhadap risiko. Kalau di kehidupan sehari-hari, mungkin seperti keluarga yang membicarakan keuangan. Semua ikut tahu kondisi, ikut jaga, dan saling mengingatkan. Indah sekali kalau organisasi bisa seperti itu, terbuka, transparan, dan saling belajar dari setiap risiko. Dan di era sekarang, komunikasi risiko juga bisa lewat dashboard digital, town hall meeting, bahkan konten internal seperti video atau newsletter. Ya, tujuannya satu, agar manajemen risiko bukan hanya dokumen di laci, tapi budaya hidup di organisasi. Jadi, risk communication and consultation adalah jembatan, menghubungkan data, strategi, dan manusia. Karena tanpa komunikasi, risiko hanya dipahami sebagian orang, tapi dengan komunikasi, risiko menjadi tanggung jawab bersama. Video berikutnya akan menjadi penutup seri ini. Kita akan rekap seluruh perjalanan dari konsep dasar hingga membangun budaya risiko. Jangan lupa subscribe, like, dan share supaya makin banyak organisasi membangun kesadaran risiko bersama. Karena berbagi pemahaman risiko berarti berbagi tanggung jawab untuk masa depan.